Jadi tolong diperhatikan itu Pak Menteri SDM-nya, ya, supaya kalau bikin penataan kebijakan Menteri SDM Bahlil yang meresahkan masyarakat, hingga gas LPG 3 kg nyaris tidak terlihat di pasaran, ya, nyaris hilang. Nah, kemudian dia dipanggil oleh Komisi 12 DPR RI. Berikut ini adalah potongan singkat pemaparan dari Menteri SDM dengan tidak mengurangi ataupun menambah, ya, dari apa yang dipaparkan oleh menteri tersebut. Tapi mari kita lihat, ada di sana dalam tanda petik, ya, tidak ada perhitungan sama sekali, dan bahkan salah memahami apa yang terjadi. Ini dulu video singkatnya. Kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Saya nggak ingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak ingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga, mohon maaf, mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa upeti-upeti. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Itu dia. Itulah pemaparan dari seorang Menteri SDM, Bahlil, ya, Pak Bahlil. Dia menyampaikan ingin melakukan penataan. Kalau tidak setuju, ayo, katanya. Dia menantang Dewan. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu sudah benar, sudah bagus. Dan nyatanya di pemaparan berikutnya, maaf aja Pak Menteri, Bapak bilang peduli sama pengecer. Tetapi apa yang terjadi setelah kebijakan yang Bapak buat, gas 3 kg tidak ada di pengecer. Bapak, yang saya tahu semua harus diambil di agen katanya. Terus pengecer mau kemana? Jadi dari sisi mana Bapak peduli sama pengecer? Nah itu. Jadi selama beberapa hari ini gas tidak ada di pengecer Pak. Adanya di agen. Agen aja datang kita susah. Ya. Jadi kebijakan Bapak itu bikin susah. Susah konsumen, susah pengecer. Agen bergaya. Nah kemudian Pak, kemudian Bapak juga bicara soal pengoplosan. Ya, oplos 3 kg menjadi mungkin 12 kg yang lebih mahal. Yang tidak ada subsidi lah bahasanya. Ya. Yang oplos itu siapa Pak? Apakah yang oplos itu pengecer? Yang oplos itu rasanya di bagian agen-agen sana. Yang lebih banyak punya dia barang Pak. Dia punya alat, ya. Mereka yang ngoplos, yang Bapak hantam pengecer. Di mana Bapak pernyataan Bapak peduli sama pengecer, sama orang kecil? Di mana Pak? Pernah Bapak dengar pengecer itu yang ngoplos? Yang ngoplos si A, tapi yang Bapak tindak si B, yang Bapak potong tuh penyaluran dari A ke B ke konsumen, ya, Bapak potong ke si B, Bapak suruh konsumennya langsung ke si A, ke si agen, ya. Nah, sekarang agennya ada di mana? Jarak dari konsumen ke si agen
pasti akan makin tambah jauh. Butuh biaya transportasi, butuh waktu. Butuh waktu, Pak. Waktu adalah uang. Ya, transportasi lebih jauh, lebih rumit. Lebih rumit, Pak, dari gaya Bapak itu. Makanya saya bilang, kebijakan Bapak tidak ada perhitungan. Bikin malu Presiden Prabowo. Bikin malu Presiden Prabowo, Bapak. Bener. Saya sudah alami. Tuh. Saya sudah lihat di masyarakat 2 hari ini. Betapa susahnya cari gas. Karena kebijakan Bapak itu. Nah, Bapak malah justru bilang memperhatikan pengecer. Nah, sekarang Bapak bilang tadi juga, pengecer tidak jeli. Dari situ sudah ketahuan, Pak. Yang nakal siapa? Bapak bilang pengecer tidak jeli. Berarti yang nakal siapa, Pak? Yang nakal agennya. Atau pengepulnya. Atau pangkalannya, maaf, bukan pengepul. Pangkalannya kan? Di pangkalan 3 ke pengecer jadi 2,5 kilo atau bagaimana, Pak? Nah, Bapak tahu ukurannya berkurang. Siapa yang ngurangi? Ya dari pangkalan, Pak. Tapi Bapak justru membela pangkalan agar konsumen beli ke pangkalan, ke agen. Terus begitu banyak pengecer ini hilang rezeki gara-gara Bapak. Begitu juga konsumen ini, aturan dekat di samping rumahnya, dia harus pergi jauh-jauh beli. Paling-paling beda harga cuma 1.000 atau 2.000. Bolak-balik ongkosnya udah 4.000, 5.000, Pak. Ngojek pula tuh ke pangkalan. Nah, di pangkalan ngantrinya panjang. Kalau satu kecamatan hanya 2 pangkalan, satu kecamatan lah ngantri di sono. Bagaimana sih, Pak? Penataan yang bagaimana yang Bapak inginkan? Sekarang ketika rapat di DPR, Bapak bilang mau mengangkat derajat agen. Namanya aja, Pak, sub-agen. Namanya aja mau berubah, tetap aja pengecer, Pak. Ya kan, pengecer itu Bapak angkat jadi sub-agen. Sekarang yang menjadi pertanyaan, karena Bapak juga bilang tunjukkan KTP. Bapak bisa jamin keamanan data daripada si pembeli tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar nanti, untuk hal-hal yang kriminal. Bapak bisa jamin itu? Pangkalan yang nakal aja, Bapak sudah tahu dari pangkalan sudah berkurang kapasitas isi dari tabung. Tapi kau salahkan pengecer yang tidak jeli. Bukan pangkalan yang kau ini kan. Bapak juga sudah tahu bahwa ada bermain uang supaya bisa jadi agen atau supaya bisa jadi pangkalan. Nah, uang ke siapa? Ke Pertamina. Tapi dari bahasa Bapak seolah-olah yang salah juga orang pangkalan, bukan orang Pertaminanya. Jadi bagaimana ini? Tolong untuk Bapak Presiden Prabowo, tolong dikoreksi, Pak. Kita ini dukung Pak Prabowo, ya. Kita dukung Pak Prabowo untuk mendapatkan menteri yang baik, menteri yang bisa, yang mahir dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Bukan mempersulit, Pak. Bukan asal keluar kebijakan. Bukan asal keluar aja begitu kebijakan. Jadi sulit. Tapi terima kasih untuk respon yang cepat dari Pak Presiden. Terima kasih juga respon yang cepat dari Pak Presiden sehingga gas 3 kg sekarang bisa dibeli dari pengecer, sehingga para agen, para pangkalan tetap mendistribusikan gasnya kepada pengecer. Jadi rakyat tidak kesulitan, konsumen tidak kesulitan lagi. Ya, jangan gara-gara, Pak, gara-gara 1.000, 2.000 memang gede kalau pengali, tapi bagi konsumen, Pak,
Gara-gara 1.000 cari 1.000 yang lebih murah Pak, kita harus ngantri di pangkalan sana, butuh waktu yang lebih lama lagi. Ya, kita sulit mencari rezeki hanya untuk ngantri di pangkalan Pak. Jadi tolong diperhatikan itu Pak Menteri SDM-nya. Ya, peace Pak Menteri.